Ustaz. Dewi belum Ustaz, hadir. hadir. Bu Amarilis belum hadir. Bu Amarilis belum ya. Ya. Kemudian Pak Faisal. Pak Faisal hadir, Ustaz. Hadir. Pak Faisal Hadir. 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 Oke. Ya. Pak Rayagung. Hadir, Ustaz. Pak Rayagung Hadir. hadir. Oke. Berarti yang belum hadir Bu Nadila belum. Kemudian Bu Amarilis ya. 2 orang aja yang belum ada. Ya, Ustaz. Ya. Baik, ini kita melanjutkan untuk diskusi kita ya, untuk mendiskusikan makalah kita. Kemudian setelah itu untuk Jumat depan 2 kelompok lagi, kemudian terakhir nanti 2 kelompok lagi. Jadi kita tinggal 2 kali pertemuan ya, untuk karena itu saya harapkan tadi manfaatkan betul. Kemudian untuk ini, untuk UTS-nya itu biasanya di kelas ya. Biasanya online, Ustaz. Biasanya Lihat-lihat. Ya, lihat-lihat dosennya Ustadz, terkadang diberikan tugas lewat Google Drive, terkadang online, tergantung dosennya Ustadz. Oh gitu. Yeah. Ya coba nanti ya saya lihat ya, nanti kalau mungkin kayak take home mungkin kalau itu ya. Ya baik. Ya silakan, ini yang presentasi udah hadir ya. Sudah, Ustaz. Bilang Ustaz. Udah ya. Udah. Oh ya. Ya. Asik. Siapkan itu ya, karena memang hanya satu presentasi ya, mungkin yang dipresentasikan makalahnya aja, supaya nanti peserta itu mendapatkan penjelasan yang penuh ya, yang dari makalah yang sudah dibuat itu. Pikir itu saya persilakan untuk mulai aja untuk presentasinya. Saya izin share screen ya, Ustaz. Ya, silakan. Bicarakan dikit, Bu Nadila. Bentar. Ustazah, ini kok nggak bisa di scroll ke bawah? Diklik dulu. Apa terus gini? Coba Yang sebelah sini aja. enable kontennya tadi sudah itu. Coba semen scroll ke bawah. Tetap. Boleh. Stop share dulu. Mohon maaf ya, Ustazah. Stop share dulu. Itu yang mana? Cari ini orang yang haram gini tadi. Oke? Sudah terlihat.
Masih belum. Belum. Stop share lagi. Kalau saya kebanyakan jendela Bu Nadila. Present something else. Window. Ini. Sudah terlihat? Belum. Belum. Ini ustadznya keluar. Oh iya, nanti biar masuk lagi. Ini sudah terlihat belum share screen-nya? Belum. Aduh, kok angel sekali. Astagfirullahaladzim. Kita nggak biasa di Google Meeting itu ya. Tidak lagi. I'm so sorry. Coba Bu Nadila lagi. Mungkin Mas Yardan mungkin minta tolong. Bentar. Tak coba lagi ya Ustaz. Gitu. Bentar kok. Kalau nggak bisa, tak coba dari saya, tak bantu. Ya wes gitu. Sudah Mbak Nadila. Coba di scroll. Nggak bisa di scroll ke bawah. Naik turun aja. Nggak pakai. Iya, nggak bisa. Pakai kursor nggak bisa, pakai keyboardnya juga nggak bisa. Kok aneh ya? Coba dari saya ya, tak coba ya. Ya, tak coba dari saya. Oke, Pak Nur, monggo. Pak Nur, saya sekali lagi wes. Wes, sudah belum? Kalau di saya ini sudah tampak ini soalnya. Udah. Ampun. Ya. Wes. Sudah. Coba. Oh, Naik turun. Ya, naik turun ini bisa. Gitu screen soalnya. Ya, besarkan kalau gitu. Oke. Sudah. Ya, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan materi orang haram dinikahi selamanya atau mu'abbad. Langsung saja di pembahasannya saja biar tidak terlalu lama. Pendahuluan atau pembahasan? Iya, Pembahasan. langsung di pembahasannya aja. Itu tadi ada tipunya ya. Oke. Oke, langsung di pembahasannya di bab 2 yang pertama orang haram dinikahi selamanya. Yang pertama yaitu ada nasab, persusuan dan pernikahan di Quran surat An-Nisa ayat 23.
yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini turun untuk menjelaskan batas-batas larangan pernikahan yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam masyarakat Arab. Sebelum Islam datang, bangsa Arab jahiliyah itu tidak mengenal batas tegas dalam pernikahan. Mereka dapat menikahi kerabat dekat, bahkan terkadang menikahi bekas istri ayahnya sendiri. Karena itu, turunlah ayat ini menjadi bentuk penegasan hukum Islam yang menjaga kemuliaan keluarga, kemurnian nasab, dan kehormatan perempuan. Para mufasir klasik, ayat ini memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu oleh pendapat Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23 merupakan penjelasan komprehensif mengenai perempuan yang haram dinikahi secara mu'abbad, yakni larangan yang bersifat selamanya karena adanya hubungan yang tetap. Menurutnya, sebab keharaman tersebut terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, hubungan nasab, ghorabah nasabiyah, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan. Kemudian yang kedua ada hubungan persusuan, roda'ah, seperti ibu susuan atau saudara sepersusuan. Dan yang ketiga, hubungan pernikahan, musaharoh, seperti mertua, anak tiri, apabila telah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, anak tiri ini tidak bisa dinikahi. Kemudian menantu perempuan, serta 2 perempuan bersaudara yang tidak boleh dinikahi dalam waktu bersamaan. Sementara itu dalam tafsir kontemporer Wahbah Az-Zuhaili melalui karyanya Al-Tafsir Al-Munir memandang bahwa larangan dalam ayat ini bukan hanya bermakna hukum semata, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga struktur sosial Islam yang beradab. Ia menekankan bahwa hukum tahrim mu'abbad berfungsi menjaga kehormatan keluarga, menghindarkan masyarakat dari kekacauan nasab, serta memperkuat nilai kasih sayang yang murni di antara kerabat tanpa diliputi syahwat. Menurutnya, sistem keluarga yang diatur dalam ayat ini menggambarkan kesempurnaan syariat Islam dalam menjaga 5 maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl, menjaga keturunan, dan hifz al-id, menjaga kehormatan. Kemudian penafsiran serupa yang dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menurutnya ayat ini menegaskan prinsip moral dan adab dalam hubungan keluarga. Larangan menikahi kerabat dekat tidak hanya untuk mencegah percampuran nasab, tetapi juga untuk menjaga kesucian hubungan kekeluargaan agar tetap dilandasi kasih sayang yang murni, bukan nafsu biologis. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dalam konteks sosial modern sebagai upaya Islam menegakkan tatanan keluarga yang beradab, di mana relasi antara anggota keluarga dibangun atas dasar penghormatan dan tanggung jawab, bukan kepentingan seksual. Secara keseluruhan, para mufasir sepakat bahwa larangan dalam ayat ini bersifat tahrim mu'abbad, yaitu keharaman dalam berlaku selamanya. Hukum ini mencakup larangan menikahi perempuan karena hubungan darah, hubungan persusuan, dan hubungan pernikahan yang sah. Kesamaan pandangan ini di antara mufasir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa ayat ini memiliki urgensi yang besar dalam pembinaan hukum keluarga Islam.
Lebih jauh lagi, ayat ini menegaskan nilai-nilai universal dalam syariat Islam, yakni perlindungan terhadap martabat manusia, penguatan struktur sosial dan bermoral, serta menegakkan adab dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, Quran Surat An-Nisa ayat 23 tidak hanya menetapkan batasan hukum, tetapi juga menanamkan etika kemanusiaan yang luhur dalam membangun keluarga dan masyarakat Islam yang beradab. Kemudian yang kedua, yaitu ada zina dan perbedaan pendapat ulama terhadap masalah tersebut, yaitu berada di Quran Surat An-Nur ayat 2 sampai ayat 3. Ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Arti ayat ketiga, pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan, dan dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Menurut Ibnu Katsir dari Asbabun Nuzul Surat An-Nur ayat 2, untuk menetapkan hukum tegas bagi pezina yang belum menikah yaitu 100 cambukan. Setelah sebelumnya belum ada ketentuan pasti dalam syariat, hukum ini juga menjadi landasan pembeda antara pezina yang belum menikah dihukum cambuk dan yang sudah menikah dihukum rajam, sebagaimana ditegaskan oleh sunnah Rasulullah dan praktik para sahabat setelah beliau wafat. Asbabun Nuzul menurut Al-Wahidi menjelaskan bahwa ayat 3 ini diturunkan untuk mengatasi dilema yang dihadapi oleh kaum muhajirin yang datang ke Madinah dalam keadaan fakir dan tidak memiliki harta. Di sisi lain, Madinah pada saat itu memiliki sejumlah wanita yang berprofesi sebagai pelacur atau bagaya, dan pendapat dari pekerjaan mereka cukup menggiurkan. Beberapa muhajirin yang miskin tergerak untuk menikahi wanita-wanita pezina ini dengan niat ganda, yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh penghasilan melalui istri mereka. Berharap dapat bertahan hidup hingga Allah memberi rezeki yang lebih baik. Maka mereka meminta izin kepada Nabi mengenai hal itu, kemudian turunlah ayat ini, dan di dalamnya diharamkan pernikahan dengan wanita pezina sebagai penjagaan bagi orang-orang mukmin dari hal tersebut. Menurut penjelasan Ibnu Al-Jazari dalam An-Nasr fi Al-Qira'ah Al-Asr dan dikonfirmasi oleh Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, tidak terdapat perbedaan qira'ah secara mutawatir yang memengaruhi makna hukum dalam kedua ayat ini. Semua qira'ah sepakat dalam lafaz dan susunan kalimat seperti yang dibaca dalam riwayat Hafiz, Asim Nafi, Abu Amr, dan Ibnu Amir. Dengan demikian, bacaan azaniyatu wazani adalah tetap marfu keduanya tanpa ada bentuk lain seperti azaniyata wazani dalam riwayat sahih manapun. Perbedaan qiraat hanya ditemukan pada harokat kecil cara waqaf atau berhenti, bukan pada struktur atau makna ayat. Kemudian tafsir menurut Al-Qurtubi, tafsir surat An-Nur ayat 2. Ini merupakan dalil hukum yang paling jelas tentang penetapan had azina, hukuman had bagi pezina yang belum menikah. Ghairu muhsan, ia menegaskan bahwa lafaz azaniyatu wazani bersifat umum, meliputi semua pelaku tanpa memandang status sosial. Al-Qurtubi menulis yang artinya Allah memerintahkan untuk mencambuk laki-laki dan perempuan yang berzina 100 kali apabila keduanya belum menikah, dan ayat ini menjadi dasar utama dalam penetapan hukum zina. Ia juga menjelaskan bahwa pengulangan penyebutan laki-laki dan perempuan menunjukkan kesetaraan hukum, tidak ada diskriminasi antara jenis kelamin dan pelaksanaan hukum. Menurut Quraihab memaknai ayat ini dari perspektif nilai moral dan edukatif. Menurutnya, Islam tidak hanya ingin menunjukkan pelaku zina, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjauhi perilaku keji dan menjaga kehormatan diri. Menurutnya, ayat ini bukan sekedar ancaman atau sanksi, tetapi pendidikan moral agar masyarakat tidak
tidak permisif dan terhadap maksiat. Hukuman sosial lebih berat daripada hukuman fisik. Dan penyebutan azani atau perempuan terlebih dahulu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan perempuan, bukan untuk menyalahkan mereka, melainkan agar masyarakat menjaga martabat perempuan dari pelecehan, dan menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi awal terjadinya perzinahan karena sifatnya yang sering menjadi objek rayuan dan godaan, meskipun pada dasarnya keduanya sama-sama harus dihukum. Kemudian tafsir pada ayat ketiga, menurut Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan larangan moral dan hukum bagi seorang mukmin untuk menikahi pelaku zina yang belum bertaubat. Dia mengatakan Allah mengharamkan pernikahan antara pezina laki-laki dan perempuan bagi orang beriman jika keduanya belum bertaubat. Namun, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan ini tidak bersifat mutlak. Jika pelaku zina telah bertaubat dengan taubat nasuha, maka boleh menikah, karena taubat menghapus dosa. Ia juga mengutip pendapat sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang menegaskan bahwa ayat ini turun untuk mencegah normalisasi zina dalam masyarakat Islam. Menurut Wahba Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan menonjolkan aspek sosial dan etika pergaulan. Menurutnya ayat 3 ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan biologis tetapi juga ikatan moral dan spiritual. Dia berkata, bezina laki-laki dan perempuan tidak layak bagi satu sama lain kecuali setelah bertaubat dengan sungguh-sungguh karena zina mengotori kehormatan dan agama. Az-Zuhaili menambahkan bahwa kalimat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh menoleransi perilaku mencederai kesucian pernikahan, sebab rumah tangga harus dibangun atas dasar iman dan kesucian, bukan dosa. Para ulama berpendapat, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami redaksi ayat ketiga, khususnya pada frasa wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang artinya dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Perbedaan ini melahirkan 3 pandangan utama mengenai hukum menikahi pezina. Yang pertama adalah tidak sah menikahi pezina sebelum taubat. Sebagian ulama seperti Mazhab Hambali dan Zahiri berpendapat bahwa pernikahan dengan pezina tidak sah sebelum bertaubat. Pendapat ini dipegang oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhallah. Mereka berargumen bahwa lafaz wa hurrima dzalika 'alal mu'minin menunjukkan pengharaman yang tegas, tahrim mutlak, bukan sekedar peringatan moral. Ibnu Qudamah menulis tidak sah menikahi perempuan pezina hingga ia bertaubat, sebagaimana firman Allah, dan hal itu diharamkan atas orang yang beriman. Pendapat ini didukung oleh hadis Nabi yang artinya Nabi SAW bersabda, pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dia. Abu Ma'mar berkata, hadis ini diriwayatkan kepada kami oleh Habib Al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, hadis nomor 252. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad bersambung hingga Abu Hurairah. Kandungan hadis ini digunakan oleh fuqaha Mazhab Hambali dan Zahiri sebagai dasar hukum tidak sahnya pernikahan pezina sebelum taubat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mughni dan Al-Muhalla. Menurut pandangan ini, pernikahan dengan pezina hanya sah setelah taubat yang nyata, karena selama masih melakukan dosa besar, pelaku zina tidak termasuk dalam golongan orang beriman sejati. Pandangan ini menekankan aspek penyucian diri, tazkiyatun nafs sebelum memasuki ikatan pernikahan. Pendapat yang kedua yaitu sah menikah setelah taubat dan tidak batal sebelumnya. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan pezina tetap sah secara hukum, meskipun dilakukan sebelum taubat, namun tidak dianjurkan karena bertentangan dengan nilai moral Islam. Mereka menafsirkan larangan dalam ayat tersebut sebagai peringatan moral tanzihiyah, bukan pengharaman yang membatalkan akad. Pendapat ini didukung oleh hadis Nabi yang artinya ini langsung saja. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor
4250. Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini hasan, namun ada penilaian lain yang menyebutkan statusnya dhaif atau lemah karena dalam sanadnya terdapat Abu Ubaidillah bin Abdullah yang tidak mendengar langsung dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Dengan demikian, taubat dianggap sebagai penyucian moral, bukan syarat sah akad nikah. Setelah taubat, status hukum dan sosial pelaku zina kembali bersih karena Islam membuka peluang bagi setiap individu untuk memperbaiki dirinya. Pendapat yang ketiga yaitu larangan bersifat etika, bukan pengharaman hukum. Ini sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang moderat berpendapat bahwa larangan dalam ayat tersebut tidak bersifat mengharamkan hukum, melainkan sebagai peringatan etika dan sosial. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam menjelaskan ayat ini bermakna peringatan dan penolakan, bukan pengharaman mutlak. Artinya ayat ini lebih menekankan pada upaya preventif agar masyarakat Islam tidak menormalisasi perilaku zina dan menjaga kesucian moral umat. Pernikahan dengan pezina tidak diharamkan secara mutlak, namun sangat tidak dianjurkan sampai adanya bukti taubat yang tulus. Sebentar. Quran Surat An-Nur ayat 2-3 ini ayat ini menegaskan bahwa zina adalah dosa besar yang menodai kehormatan dan merusak tatanan sosial. Hukuman bagi pezina menjadi pelajaran moral agar masyarakat menjauhi perbuatan keji. Ulama sepakat bahwa pernikahan dengan pezina hanya dibolehkan setelah taubat yang sungguh-sungguh karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah kesucian dan keimanan, bukan pemuasan hawa nafsu. Yang terakhir ada li'an, berada di Quran Surat An-Nur ayat 6-9. Yang artinya ayat 6, orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah atas nama Allah, bahkan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Ayat 7, sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Yang 8, istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Yang ke-9, sumpah yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya istri jika dia suaminya tidak termasuk orang yang benar. Jika dia suaminya termasuk Secara orang umum, yang benar. oh iya. Terima kasih Bu Wahyu. Secara umum, para mufasir sepakat bahwa surat An-Nur ayat 6-9 turun sebagai legislasi hukum tasyri' syar'i yang menetapkan tata cara penyelesaian tuduhan zina antara suami dan istri tanpa saksi, bukan sebagai respon terhadap satu peristiwa individual tertentu. Menurut Ibnu Al-Jazari tidak terdapat perbedaan qiraah qawiyah yang kuat sanadnya di antara 10 imam qiraah pada ayat 6-9 yang mengubah makna hukum li'an. Semua qiraah yang sahih dari jalur Asim, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr bin Amir dan lainnya membaca ayat ini dengan lafaz yang sama, sehingga makna hukumnya 4 kali sumpah dengan nama Allah disusul sumpah kelima dengan laknat bagi suami dan ghadab bagi istri. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini merupakan penetapan hukum li'an yang bersifat syar'i dan tetap tasri' mustakil. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti, maka ia bisa terkena hukuman qadzaf, delik pencemaran nama baik. Namun dengan turunnya ayat ini, Islam memberikan mekanisme hukum khusus bagi pasangan suami istri agar tidak terjadi kezaliman. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata yarmuna berarti menuduh dengan tuduhan zina, sedangkan frasa walam yakum walahum syuhada menunjukkan kondisi tanpa saksi, sehingga hukum li'an menjadi solusi. Suami bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa ia berkata benar, dan sumpah kelima menjadi bentuk penyerahan diri kepada laknat Allah bila ia berdusta.
Allah menetapkan hukum li'an antara suami istri untuk menghindari aib dan menjaga nasab. Menurut Al-Qurtubi, hikmah utama li'an adalah melindungi kehormatan suami, mencegah fitnah, serta menegakkan keadilan tanpa saksi. Setelah li'an dilakukan, pernikahan otomatis terbukti fasad dan anak tidak dinisbatkan kepada. Setelah li'an dilakukan, Apa? pernikahan otomatis terputus, bukan terbukti. Astagfirullahaladzim. Apa ya yang saya baca ini? Terputus dan tidak dinisbatkan kepada suami. Namun keduanya tidak boleh kembali menikah selamanya karena sumpah li'an bersifat permanen. Tafsir menurut Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan pendekatan riwayah bil Mansur, yakni berdasarkan hadis-hadis sahih, beliau mengaitkannya dengan kisah sahabat Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syari ibnu Sahma tanpa 4 saksi. Rasulullah hampir menjatuhkan hukuman qadzaf kepadanya hingga Allah menurunkan ayat ini sebagai rukhsah, keringanan hukum khusus. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini dan Rasulullah memerintahkan keduanya untuk melakukan li'an. Ibnu Katsir menekankan bahwa li'an adalah hukum pengganti 4 saksi khusus bagi suami istri agar tidak ada fitnah di dalam rumah tangga. Ia juga menyebutkan bahwa li'an menyebabkan putusnya ikatan pernikahan dan anak tidak dinisbatkan kepada suami sesuai dengan sabda Nabi. Ya, ini artinya. Ini saya bacakan juga ini. Terserah, Bu. Nabi SAW tentang seorang anak Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Ia pernah berwasiat kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Lihatlah wajahnya, ia mirip dengannya." Sedangkan Abu Ibnu Zam'ah berkata, "Anak ini adalah anak saudaraku, wahai Rasulullah. Ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari budak ayahku." Maka Rasulullah SAW melihat kemiripan anak itu dengan Utbah, tetapi beliau bersabda, "Anak itu milik yang memiliki tempat tidur. Al-walad lil firas." Dan bagi pezina hanyalah batu. Wali akhir Al-Hajar. Lalu Saudah binti Zam'ah berhijab dari anak itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 7182. Quraisyhab menafsirkan ayat li'an dengan pendekatan etika dan moral sosial. Menurutnya ayat ini bukan hanya aturan hukum, tetapi juga pembelajaran moral tentang tanggung jawab lisan dan kejujuran dalam relasi rumah tangga. Ia menulis bahwa sumpah 4 kali menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab moral, sementara sumpah kelima adalah bentuk penyerahan total kepada Allah. Dengan demikian, li'an tidak sekedar prosedur hukum, melainkan ujian kejujuran spiritual. Li'an bukan hanya proses hukum, tetapi bentuk peringatan agar manusia berhati-hati dalam menuduh dan menghindari fitnah yang merusak kehormatan. Jadi hukum li'an merupakan mekanisme syariat untuk menyelesaikan tuduhan zina antara suami dan istri tanpa saksi. Melalui sumpah dan laknat, kebenaran diserahkan kepada Allah SWT. Hukum ini menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan memastikan keadilan dalam rumah tangga. Setelah li'an, hubungan suami istri berakhir secara permanen sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nasab. Selesai. Kesimpulannya? Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa 1. Larangan menikahi orang tertentu secara mu'abbad selamanya merupakan ketentuan syariat yang bersumber dari Quran surat An-Nisa ayat 23. Larangan ini mencakup 3 sebab, yaitu hubungan nasab, hubungan persusuan, hubungan pernikahan. Yang kedua, larangan menikahi pezina sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2-3 meliputi 2 dimensi, yaitu dimensi hukum dan dimensi moral. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah dengan pezina, namun sepakat bahwa pernikahan hanya layak dilakukan setelah taubat nasuha. Yang ketiga, hukum li'an dalam
Quran Surat An-Nur ayat 6-9 menjadi solusi syariat terhadap tuduhan zina antara suami dan istri tanpa saksi. Lian bertujuan menjaga kehormatan kedua belah pihak, menghindarkan fitnah dan menetapkan garis nasab secara adil. Secara keseluruhan, larangan pernikahan mu'abbad bukan hanya bentuk penegasan hukum, tetapi juga sarana menjaga 5 maqasid syariah, khususnya hifz an-nasl, menjaga keturunan, dan hifz al-ird, menjaga kehormatan. Ketentuan ini menegaskan kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur kehidupan keluarga yang berlandaskan adab, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan memahami larangan ini secara utuh, umat Islam diharapkan mampu menegakkan pernikahan yang sah, suci, dan bermartabat, serta menjauhi segala bentuk hubungan yang menodai kehormatan dan tatanan sosial masyarakat. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit, mungkin banyak salahnya dan juga banyak sekali tipenya. Monggo jika ada pertanyaan. Saya stop Sam ya. Terima kasih Saya yang Wahyu. Ustadz, langsung didiskusikan. saya tak. Oke, monggo Ustadz. Saya Ustaz mau menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa, tapi saya ingin tanya satu saja, mudah-mudahan yang lain nanti sama. Yang berat yaitu penjelasan dari ayat surat An-Nisa tadi, ayat 2-3, bahwasanya berakhir permanen setelah saksi-saksinya itu setelah saling bersumpah suami istri. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir tadi, suami istri sudah bersumpah, sama-sama bersumpah untuk menjaga kehormatannya, kemudian berakhir permanen, disebutkan berakhir permanen. Pertanyaan saya, yang dimaksud permanen ini apa betul setelah sekian lama tidak boleh rujuk kembali, apa itu yang dimaksud? Atau memang setelah pisah karena sama-sama bersumpah itu akhirnya betul-betul tidak bisa rujuk? Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke. Apakah ada yang lainnya? Yang mana? Boleh tanya nggak Ustazah? Atau jawab pertanyaan Ustaz Nur Ali dulu? Nanti kan banyak yang bantu. Kenapa? Tadi Ustaz Nur Ali suaranya kurang jelas, saya nggak dengar. Lagi Ustaz Nur Ali kurang jelas pertanyaannya. Saya lagi. Mungkin dijawab dulu Ya. satu-satu supaya coba pindah ke link yang satunya ini itu udah saya share dari Prodi ya. Coba dipindah. Oh iya. Pindah ke Zoom. Oh dulu nggak Coba Ustaz? deh. Keluar dulu ya. Oke, terima Ya. kasih Ustaz. Ya. Ya. Mana?